Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Doraku. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Warung Mak Sari di Lereng Merapi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bro, kalian denger nggak? Perut gue udah protes dari tadi. Suara Bagas memecah sunyi malam di jalur pendakian yang sepi. Astaga Gas, bisa nggak sih lu nggak berisik? Tengah malam begini, hutan itu bukan tempat bercanda. Tegur Faris sambil menyorotkan senter ke jalan setapak yang menurun curam. Ya tapi serius, gue lapar banget. Energi baru udah habis. Cuma tinggal botol air. Kalau ada warung Indomie di sini, gue bakal traktir kalian semua. Tambah Bagas, suaranya bercampur antara lelah dan bercanda. Sekar, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, menoleh sambil menarik nafas berat. Kalian jangan ngomongin makanan dulu deh. Gue udah ngebayangin nasi hangat sama teh manis, rasanya kayak surga. Wahyu yang sejak tadi berjalan paling depan hanya terkekeh kecil. Sabar, bentar lagi juga sampai bawah. Jam berapa sekarang? Pukul 2 lewat sedikit, jawab Faris setelah melirik jam tangannya. Mereka berempat terus menuruni jalur di lereng Gunung Merapi. Di sekeliling hanya ada gelap, suara jangkrik dan sesekali desir angin yang membuat dedaunan bergetar. Langkah kaki mereka menghentak tanah basah bekas hujan sore tadi. Beberapa menit berlalu dalam hening, sampai tiba-tiba Bagas berhenti. Kalian lihat nggak itu? Semua menoleh. Dari balik pepohonan yang jaraknya sekitar 100 meter, tampak sebuah cahaya redup berwarna kekuningan. Kayak lampu ya? Kata Sekar pelan, suaranya ragu. Mana ada lampu di jalur pendakian? Jangan-jangan senter orang, balas Faris. Atau kalau enggak itu... Wahyu memperhatikan lebih seksama. Cahaya itu tidak bergerak, malah seperti stabil di satu titik. Gak mungkin, senter atau demit. Kalau senter pasti goyang, kalau itu demit gak masuk akal. Itu kayak lampu bohlam. Warung kali, celetuk Bagas penuh harapan. Ya Tuhan, tolong biarin itu warung. Gue rela bayar berapapun. Faris mendengus. Jam segini, warung buka. Jangan ngaco Gas. Tapi cahaya itu semakin jelas terlihat seiring mereka berjalan turun. Lampu kecil yang menggantung samar-samar memperlihatkan bentuk bangunan sederhana di balik semak. Serius, itu warung? Gumam Sekar tidak percaya. Mereka berhenti tepat di depan bangunan yang terbuat dari bambu itu. Sebuah warung kecil, berdinding bambu tua dengan atap seng yang sudah berkarat. Dari dalam cahaya bohlam redup menerangi meja-meja kayu. Aroma kopi hangat samar tercium terbawa angin. Gila, gua nggak halu kan? Bagas menepuk pipinya sendiri. Ini aneh, di peta nggak ada tanda warung di jalur ini, kata Faris sambil memincingkan mata. Ya ampun, peduli amat, yang penting bisa makan, seru Bagas langsung melangkah masuk. Yang lain saling pandang tapi akhirnya mengikuti. Ya udahlah, mungkin aja itu warung baru. Sekar segera melangkah masuk. Di dalam warung seorang perempuan tua duduk di balik meja, tubuhnya kurus. Kerudung lusuh menutupi sebagian rambut putihnya. Ia menatap mereka sekilas, lalu tersenyum tipis. Monggo, silahkan duduk, katanya pelan, suaranya datar dan sedikit serak. Mbah, beneran buka jam segini? Wah, rezeki banget kita, ucap Bagas dengan semangat. Perempuan tua itu hanya mengangguk, tatapannya lurus agak kosong, seolah tidak benar-benar fokus pada mereka. Gerakannya pelan tapi kaku ketika ia berdiri dan menuju dapur kecil di belakang.
Pesan apa? Tanyanya tanpa menoleh. Tangannya sudah meraih panci. Indomie rebus pakai telur mbah, 4. Jawab Wahyu cepat. Sama kopi hitam. Teh manis buat aku. Salah sekat. Indomie pedas level dewa kalau bisa. Tambah Bagas sambil tertawa. Perempuan itu tidak menanggapi candaannya, hanya mengulang pelan. Indomie 4. Teh, kopi. Iya mbah, terima kasih. Jawab Sekar. Mereka duduk di kursi kayu, mencoba mengendurkan otot yang tegang setelah pendakian panjang. Kalian gak ngerasa aneh? Bisik Faris sambil mencondongkan tubuh ke arah teman-temannya. Aneh gimana? Itu nenek, tatapannya kosong banget kayak robot. Bagas menepuk pundaknya. Lo aja yang parno, mungkin dia ngantuk. Jam segini siapa sih yang mau masak Indomie buat pendaki gila kayak kita? Sekar menggigit bibir, matanya sedikit gelisah. Aku juga ngerasa gerakannya kaku kayak diulang-ulang. Mereka terdiam sebentar sampai suara sendok beradu dengan panci dari dapur kecil mengisi ruang warung. Aroma mie rebus perlahan menyebar, membuat perut mereka semakin protes. Yang penting sekarang kita makan, besok mikirin aneh-aneh, kata Wahyu akhirnya. Tak lama kemudian perempuan itu kembali dengan 4 mangkok Indomie mengepul. Uap panas menampar wajah mereka. Aroma gurih langsung memancing air liur. Silakan, katanya singkat. Ia menaruh mangkuk dengan gerakan sangat teratur, satu persatu tanpa ekspresi. Wah mantap, terima kasih mbah, seru Bagas girang. Langsung menyedot mie tanpa basa-basi. Ya Allah, ini enak banget, gumam Sekar sambil meniup mie panasnya. Wahyu mengangguk. Rasanya kayak menu makan paling nikmat seumur hidup. Faris meski masih menyimpan rasa curiga, akhirnya ikut melahap makanannya. Iya benar juga. Perempuan itu berdiri di sudut warung, hanya memperhatikan mereka makan tanpa berkata apa-apa. Matanya tidak berkedip lama, membuat suasana sedikit merinding. Mbah, udah lama jualan di sini? Tanya Wahyu mencoba memecahkan keheningan. Lama, jawabnya singkat. Biasanya banyak pendaki mampir? Tanya Sekar lagi. Perempuan itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan suara kaku. Kadang ada, kadang enggak. Faris menelan ludah. Mbak namanya siapa kalau boleh tahu? Perempuan itu menoleh perlahan, senyumnya kaku. Sari, panggil saja Mak Sari. Mereka mengangguk lalu kembali tenggelam dalam mangkuk masing-masing. Turis, gak ada yang aneh kan? Lo aja yang parno, kebanyakan nonton film horor. Wahyu menoleh ke arah Faris yang duduk di hadapannya. Faris menoleh ke arah ketiga temannya bergantian. Bukan gitu, aku hanya jaga-jaga saja. Iya, kalau ada apa-apa dengan kalian kan aku juga yang repot. Alah, bilang aja lo takut. Bagas menepuk pundak Faris yang duduk di sampingnya. Faris menjawab sambil terkekeh. Salah satunya itu. Tawa Faris disambut 3 temannya yang lain sambil menikmati makanan mereka. Berbagai candaan mereka lakukan, sementara Mak Sari hanya duduk di pojokan seperti patung. Beberapa saat kemudian setelah selesai makan, mereka membayar dengan uang pas. Mak Sari hanya menerima tanpa banyak bicara. Saat mereka berdiri hendak pergi, ia berkata dengan nada datar. Hati-hati pulang, jangan tinggalkan apa-apa. Keempatnya saling berpandangan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu yang aneh di telinga mereka. Baik Mak, terima kasih, jawab Wahyu singkat. Mak Sari hanya mengangguk. Mereka segera melangkah keluar, meninggalkan warung yang perlahan meredup di kejauhan. Gua masih gak percaya, gumam Bagas sambil mengusap perut kenyang. Jam 2 pagi nemu warung Indomie di lereng gunung. Ini rezeki anak soleh. Entahlah, kata Faris pelan. Tapi ada yang bikin gua gak tenang. Tatapan Mak Sari tadi kayak gak wajar. Sekarang menghela nafas. Ya gue juga ngerasa, tapi mungkin kita cuma kecapean, lapar jadi bikin halusinasi. Wahyu menepuk bahu mereka. Udahlah, yang penting kita selamat sampai bawah. Besok baru dipikirkan lagi. Mereka melanjutkan perjalanan sementara di belakang sana, warung kecil itu berdiri diam dalam gelap. Lampu redupnya berayun pelan tertiup angin, seolah mengamati langkah mereka menjauh.
Gue sumpah, itu warung beneran kayak mimpi. Gumam Sekar sambil merapatkan jaketnya. Yang penting kenyang, kata Bagas sambil menepuk perut. Besok gue balik lagi kalau ada kesempatan. Gak usah sembarangan ngomong gitu, tegur Faris pelan. Gue gak yakin warung itu normal. Wahyu menghela nafas. Udah gak usah dipikirin sekarang. Kita jalan dulu sampai bawah, besok baru kita bahas. Mereka melanjutkan langkah menuruni jalur. Angin malam berembus dingin, membawa aroma samar kayu bakar dari arah warung. Namun ketika mereka menoleh, warung itu tampak jauh lebih gelap daripada sebelumnya, seolah benar-benar menutup diri dari mata mereka. Ah, kenyang, gila, rasanya kayak baru lahir lagi, seru Bagas sambil merentangkan tangan begitu mereka menjauh dari warung kecil itu. Setuju, gue gak nyangka bisa makan Indomie jam 2 pagi di lereng gunung, timbal Sekar, wajahnya terlihat jauh lebih segar. Wahyu menyalakan senter menyoroti jalur setapak yang menurun tajam. Oke, perut udah aman, sekarang kita fokus turun. Jangan lama-lama di sini. Faris masih menoleh ke belakang. Cahaya lampu bohlam warung itu terlihat redup, hampir padam. Ia mengerutkan dahi. Kalian beneran gak ngerasa aneh ya? Aneh apa lagi, Riz? Lu dari tadi curigaan mulu, jawab Bagas sambil terkekeh. Serius, gue merhatikan Mak Sari tadi. Gerakannya kaku banget, tatapannya juga kosong, kayak gak ada jiwa. Sekar menggigit bibir. Gue juga sempat mikir gitu sih, tapi mungkin dia emang gitu orangnya, bukan berarti aneh kan? Entahlah. Faris menarik nafas dalam. Gue cuma punya firasat buruk. Wahyu menepuk bahunya. Riz, kita udah makan, udah bayar, dan keluar dengan selamat. Itu yang penting, jangan kebanyakan mikir, besok aja kalau mau dibahas. Mereka kembali menuruni jalur. Langkah kaki berderak di tanah basah, suara jangkrik menemani. Angin malam terasa dingin menusuk kulit. Bagas bersiul kecil. Sumpah, itu mie kayak mie paling enak sepanjang hidup gua. Padahal cuma Indomie. Laper, bikin semua makanan jadi nikmat. Apalagi yang makan lo, Gas. Mie basi juga lo bilang enak, saut Sekar sambil tertawa. Faris hanya diam. Matanya sesekali menoleh ke belakang, memastikan warung itu masih ada. Tapi setiap kali ia menengok, cahaya warung terlihat makin redup. Sampai akhirnya benar-benar hilang tertutup pepohonan. Hilang, gumamnya pelan. Apaan yang hilang? Tas, dompet, atau apa? Wahyu langsung menghentikan langkahnya. Pandangannya segera beralih ke arah Faris yang ada di belakangnya. Warungnya gak kelihatan lagi. Suara Faris terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. Ya jelas lah, kita udah turun jauh, gelap pula, jawab Wahyu mencoba tenang. Dasar lo, ngagetin gue saja. Faris tidak menjawab, hanya menghela nafas panjang. Beberapa menit kemudian mereka memutuskan berhenti sejenak di sebuah batu besar untuk istirahat. Capek banget sumpah, kata Sekar sambil duduk melepas ransel. Kalau kayak gini aku jadi rindu sama tempat tidur kesayanganku. Bagas meneguk air minum terakhirnya. Untung tadi makan, kalau enggak gue udah tumbang. Faris ikut duduk tapi pandangannya kosong ke arah hutan. Masih mikirin Mas Sari? Tanya Wahyu. Faris menoleh pelan. Lu gak denger ya pas kita pamit? Dia bilang jangan tinggalkan apa-apa. Itu kalimat aneh banget, kayak ada maksud tersembunyi. Sekar ikut mengingat. Iya sih, aku juga heran kenapa dia ngomong gitu. Tapi bisa jadi maksudnya barang bawaan kita biar gak ketinggalan. Kalau itu maksudnya, kenapa nadanya kayak peringatan? Faris menatap Wahyu. Kayak serius banget gitu. Wahyu terdiam beberapa detik lalu mengangkat bahu. Entahlah, bisa saja dia cuma khawatir. Udahlah, jangan dibahas serius. Namanya juga nenek-nenek ya pasti sedikit bawel. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka akhirnya melanjutkan kembali perjalanan yang sempat tertunda. Namun kali ini suasana terasa begitu hening. Tidak ada yang bernyanyi atau bercanda, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Sekar berjalan di tengah, sesekali menoleh ke kiri kanan. Kalian sadar gak sih, hutan ini sepi banget, padahal biasanya ada suara binatang lain. Gue juga perhatiin dari tadi, timbal Faris. Cuma suara angin sama langkah kita. Ya udah gak usah dibahas, gue makin merinding. Bagas buru-buru memotong, lalu mempercepat langkahnya. Riz, lo yakin ini jalan yang benar? Tanya Sekar, matanya memperhatikan sekelilingnya.
yang semakin gelap dan semakin sunyi. Gue yakin kalau menurut peta sekitar 1 jam lagi kita sampai. Faris menatap peta yang ada di tangannya. Bagas matanya melebar. Gila, sejam? Lu serius? Iya, sejam lagi. Emang kenapa? Tanya Faris penasaran. Pandangannya langsung tertuju pada Bagas yang berjalan di sampingnya. Kaki gue udah kayak mau patah. Ucap Bagas langkahnya terhenti. Tangannya mengusap peluh di dahinya. Faris, Sekar, dan Wahyu tidak menjawab. Mereka terus berjalan menyusuri hutan yang gelap seperti mulut raksasa. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya mereka melihat lampu dari pos bawah. Suara beberapa orang terdengar samar, tanda mereka sudah dekat dengan area perkemahan. Alhamdulillah, Sekar menghela nafas lega. Selamat sampai bawah guys, seru Bagas sambil mengangkat tangan. Mereka tiba di pos dengan wajah lelah tapi bahagia. Petugas pos menegur ramah, menanyakan perjalanan, dan mempersilahkan mereka beristirahat sebentar sebelum pulang. Selamat malam, sapa seorang petugas pos. Bagaimana perjalanan kalian hari ini? Perjalanan yang melelahkan pak, kaki rasanya hampir putus. Bagas segera duduk di tanah sambil meluruskan kakinya. Ya sudah, sekarang kalian istirahat dulu. Nanti saat terang kalian bisa melanjutkan perjalanan pulang. Petugas pos segera mempersilahkan keempatnya masuk ke dalam pos. Di sela istirahatnya, Faris terlihat duduk menyendiri di sudut ruangan. Ia menatap ke arah dinding dengan tatapan kosong dan termenung. Ia mengingat tatapan kosong Mak Sari, cara gerakannya yang kaku dan kalimat terakhirnya. Riz, lu kenapa diam aja? Tanya Wahyu yang menghampirinya. Faris menggeleng. Gak apa-apa, cuma ada sesuatu yang bikin gua gak bisa tenang. Apaan lagi? Jangan bikin suasana horor dong. Bagas menyaut sambil rebahan di kursi bambu pos. Faris menghela nafas panjang. Nggak tahu, mungkin cuma perasaan gue saja. Malam itu berakhir tanpa masalah. Mereka pulang ke penginapan terdekat untuk tidur. Tubuh mereka akhirnya bisa benar-benar istirahat. Namun di benak Faris, wajah Mak Sari masih jelas terbayang. Tatapan kosong itu, senyum kaku itu, dan kalimat terakhir yang terasa seperti sebuah peringatan. Jangan tinggalkan apa-apa. Kata-kata itu terus bergema dalam pikirannya, seolah menunggu jawaban, dan tanpa ia sadari, sesuatu memang tertinggal di warung itu. Anjir, ponsel gue nggak ada. Suara Bagas memecahkan dengan pagi di penginapan sederhana tempat mereka beristirahat. Apa? Wahyu menoleh dari kasurnya. Serius hilang? Iya sumpah, gue udah bongkar tas, jaket, sleeping bag, semua, nggak ada. Kayaknya ketinggalan di warung semalam. Jawab Bagas panik. Wajahnya kusut. Faris yang sedang menyeduh kopi berhenti sejenak. Lu yakin di warung? Bisa saja jatuh di jalan atau tertinggal di pos petugas. Enggak Riz, gue ingat jelas. Gue taruh di meja warung pas makan. Abis itu lupa gue ambil, kata Bagas sambil memegangi kepala. Sekar menghela nafas. Aduh ribet ini. Tapi ya mau gimana lagi, kalau ketinggalan di warung ya harus balik. Wahyu ragu. Lo yakin masih ada? Warung itu aja udah aneh. Siapa tahu satu-satunya cara ya balik. Gue gak bisa ninggalin HP, potong Bagas cepat. Udah gini saja, nanti kita balik saja ke pos dulu. Siapa tahu tertinggal di pos. Faris berjalan ke arah ketiga temannya sambil membawa 2 cangkir kopi. Gue setuju, kayaknya kalau di warung gak mungkin. Soalnya gue gak lihat lo main HP saat di sana, ucap Sekar. Pandangannya langsung tertuju pada Bagas. Wahyu langsung berdiri dan berjalan ke arah meja kecil yang ada di tengah kamar. Ya sudah, sekarang kita sarapan dulu. Tadi aku udah belikan nasi bungkus di luar. Beberapa jam kemudian setelah sarapan nasi bungkus, Bagas memutuskan kembali ke pos. Gue ikut. Gue juga. Faris menggeleng. Gak usah rame-rame, ambil HP di pos aja, rame banget, kayak orang mau demo. Bagas menatapnya tajam. Justru karena itu, kalau rame kan makin enak. Kalau ada yang maling kan bisa kita keroyok. Gak usah aneh-aneh deh. Udah sana berangkat, keburu siang. Faris duduk di sofa. Bagas meraih tas jinjing kecil yang sebelumnya ia letakkan di atas meja. Iya, gue berangkat. Bawel lu kayak mama. Gila lo, yakin mau kesana sendirian? Sekar menahan. Tenang aja, jalannya jelas, cuma di pos doang. Gue balik sebentar, ambil HP, langsung balik. Tunggu gue di sini saja. Jawab Bagas mantap. Wahyu dan Sekar saling pandang, lalu menghela nafas. Oke, tapi kalau lebih dari 1 jam,
Lo nggak balik, kita nyusul, kata Wahyu tegas. Bagas berjalan cepat menuju pos penjagaan. Suasana pagi terasa berbeda. Cahaya matahari menembus pepohonan, burung-burung berkicau, dan suara hutan lebih hidup dibanding malam tadi. Selamat pagi, Pak. Bagas yang baru saja tiba segera menyapa seorang petugas. Petugas itu menoleh, matanya terlihat terkejut dengan kedatangan Bagas. Balik lagi, Mas, ada apa? Pak, HP saya semalam sepertinya ketinggalan di pos. Petugas itu memincingkan matanya. HP? Kayaknya sejak tadi nggak ada HP di pos. Coba Mas ingat dulu, siapa tahu tertinggal di tempat lain. Bagas diam sejenak, matanya memperhatikan pohon pinus yang menjulang tinggi, seolah hampir menyentuh langit. Ya udah Pak, kalau gitu saya naik ke atas. Siapa tahu HP saya jatuh di jalan atau ketinggalan di warung atas. Tanpa menunggu jawaban, Bagas segera meninggalkan pos. Kakinya berjalan menyusuri jalur yang ia lalui semalam. Sementara petugas pos memperhatikannya dengan pandangan bingung. Langkah kaki Bagas begitu mantap. Tapi ada sedikit kegelisahan di dadanya. Ia terus mengingat wajah Mak Sari, senyumnya yang kaku dan tatapan kosongnya. Mungkin cuma capek. Orang beneran kok dia. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Sekitar setengah jam kemudian ia tiba di lokasi yang ia yakini sebagai tempat warung itu berdiri. Tapi yang ia temukan membuatnya tertegun. Loh, kok warungnya nggak ada? Tidak ada warung, tidak ada dinding bambu, atap seng, meja, kursi atau lampu pijar. Yang ada hanya sebuah batu besar berlumut, seakan sudah bertahun-tahun ada di sana. Bagas berdiri kaku. Aku yakin semalam warung itu ada di sini, tapi kok nggak ada? Apa mungkin aku salah jalur? Ia berputar mencari tanda-tanda bangunan. Tidak ada bekas kayu, tidak ada bekas dapur. Bahkan tanah di sekitarnya rata ditumbuhi semak. Astagfirullah, bisiknya, bulu kuduknya meremang. Lalu matanya terpaku pada sesuatu di atas batu. Sebuah ponsel tergeletak di tengah batu besar itu, seakan sudah sengaja diletakkan. Itu ponsel gua. Tangannya menunjuk ke arah ponsel yang tergeletak. Gua nggak mungkin salah. Semalam jelas-jelas ada warung di sini, katanya lirih sambil melangkah perlahan mendekat. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Layar masih menyala, baterai 60%, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun detik itu juga ia merasakan udara di sekeliling berubah dingin. Angin berhenti, hutan sepi. Bagas menoleh kiri kanan, tidak ada siapa-siapa. Namun telinganya justru menangkap suara samar, suara perempuan lirih seperti bisikan. Jangan tinggalkan apa-apa. Bagas langsung meloncat mundur, jantungnya berdegup kencang. Siapa? Mak Sari, teriaknya dengan suara parau. Namun tidak ada jawaban, hanya hening yang semakin terasa mencekam. Tanpa berpikir panjang, Bagas segera memasukkan ponsel ke saku, lalu berlari menuruni jalur kembali ke pos. Nafasnya memburu, langkah kakinya hampir terpeleset beberapa kali. Ketika akhirnya sampai di pos bawah, wajahnya pucat pasi. Wahyu, Sekar dan Faris yang rupanya menyusulnya segera menghampiri Bagas. Gas, lu kenapa? Tanya Wahyu panik. Bagas terengah-engah. Warungnya nggak ada. Apa maksud lo? Faris menyipitkan mata. Serius, warung itu hilang. Nggak ada apa-apa di sana, cuma ada batu besar. Tapi HP gua ada di atas batu itu, persis di tempat gua tinggalin semalam. Sekar menutup mulut dengan tangan, matanya melebar. Lu salah kali, nggak mungkin kalau warung itu nggak ada. Jelas-jelas semalam kita istirahat di sana. Wahyu menatap serius. Lu yakin nggak salah tempat? Gua hafal betul jalannya, gua nggak mungkin salah. Semalam kita duduk makan, ngobrol sama Mak Sari. Sekarang warungnya nggak ada yuk, hilang, habis. Bagas hampir berteriak. Mereka terdiam, masing-masing merasakan hawa dingin menjalari tubuh. Faris akhirnya berkata dengan suara pelan. Kalau gitu, berarti dari awal memang ada yang nggak beres. Wahyu mencoba tetap rasional. Mungkin warung itu pindah atau... Pindah gimana? Bangunan segitu besar nggak mungkin tiba-tiba hilang dalam semalam. Potong Bagas. Dan gue denger suara Riz, suara Mak Sari. Dia bilang hal yang sama, kata-kata terakhir semalam. Jangan tinggalkan apa-apa. Sekar bergetar. Lu serius, Gas? Bagas mengangguk, wajahnya masih pucat. Hening panjang menyelimuti mereka. Angin siang yang seharusnya hangat kini terasa dingin. Faris menunduk. Kita harus cari tahu siapa sebenarnya Mak Sari itu.
Wahyu menatap ke arah hutan, pikirannya berkecamuk. Kalau warung itu beneran gak ada, berarti semalam kita makan di tempat yang gak seharusnya ada. Potong Sekar suaranya lirih. Mereka semua merinding. Tidak ada yang berani bicara lagi untuk beberapa menit. Wahyu mencoba menolak. Jangan ngomong gitu dulu, mungkin ada penjelasan. Penjelasan apa yuk? Bagas memotong dengan nada tinggi. Warung segede itu gak mungkin lenyap semalam, kecuali dari awal itu bukan warung biasa. Mereka kembali tenggelam dalam hening. Kali ini rasa takut makin nyata. Sekar berbisik, kalau gitu, siapa sebenarnya Mak Sari? Tidak ada yang berani menjawab, hanya ada dingin yang menyusup. Seakan hutan masih menyimpan rahasia yang belum mereka ketahui. Gimana kalau kita tanya petugas pos? Siapa tahu mereka kenal sama Mak Sari. Usul Sekar, matanya menatap ketiga temannya. Gue setuju, karena gue yakin warung itu adalah warung yang emang dibuka oleh manusia. Wahyu berusaha meyakinkan diri. Ya udah, sekarang kita balik ke pos. Faris segera berjalan terlebih dahulu. Permisi Pak. Wahyu memberanikan diri menghampiri seorang petugas pos yang sedang duduk sambil menyalakan rokok. Boleh tanya sesuatu? Petugas itu menoleh, mengangguk santai. Tanya apa Mas? Wahyu menelan ludah, ia melirik Sekar, Bagas dan Faris yang berdiri di belakangnya. Semalam kita mampir ke warung kopi kecil. Ada seorang ibu parubaya namanya Mak Sari. Warungnya nggak jauh dari jalur, dekat batu besar. Petugas itu terdiam, tatapannya langsung berubah. Mak Sari? Iya, Bagas tepat menimpali. Kita makan indomie, kopi, teh manis. Semalam, tapi tadi pagi pas gua balik, warungnya nggak ada, cuma ada batu besar. Petugas itu menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mengembuskan asap pelan. Kalian pasti salah lihat. Enggak Pak, kami semua lihat, kami ngobrol sama beliau, ujar Sekar dengan suara bergetar. Petugas menatap mereka lama, seakan menimbang apakah harus jujur atau tidak. Akhirnya ia berkata lirih, Mak Sari sudah meninggal 2 tahun lalu. 4 pendaki itu terdiam. Apa? Faris hampir tidak bisa mengeluarkan suara. 2 tahun lalu ada longsor di jalur itu. Warungnya ikut tertimbun. Mak Sari ketemu sudah tidak bernyawa, masih di dalam warungnya. Banyak pendaki yang dulu sering mampir. Orangnya baik, ramah, tapi setelah kejadian itu, ia berhenti sebentar, menatap lurus ke mereka. Beberapa pendaki bilang masih pernah lihat warungnya, sama seperti kalian. Bagas mundur setapak, wajahnya pucat. Jadi semalam kita makan sama hantu? Petugas tidak menjawab, ia hanya menghisap rokok lagi, sorot matanya kosong. Aku udah bilang, ada yang gak beres. Faris berbisik, tangannya mengepal. Sekar gemetar, tubuhnya terasa dingin. Ya Tuhan, tatapan Mak Sari, cara dia berdiri di sudut warung, semua masuk akal. Sekarang, Bagas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gua bahkan sempat bercanda sama dia, ketawa sendiri. Astaga. Wahyu menatap ketiga temannya. Berarti semalam kita duduk, makan, ngobrol di warung yang udah gak ada, sama orang yang udah mati. Hening menyelimuti mereka, hanya suara desir angin yang lewat. Petugas pos akhirnya bicara lagi. Kalian masih beruntung. Beruntung? Iya. Katanya, gak semua pendaki yang disambut Mak Sari bisa pulang dengan selamat. Ada yang katanya tersesat, ada yang hilang barang-barangnya, bahkan ada yang gak pernah balik. Tambah petugas pos. Sekar menutup mulutnya, air matanya menetes. Jadi apa maksudnya dia bilang jangan tinggalkan apa-apa? Petugas mengangkat bahu. Entah, mungkin peringatan, mungkin permintaan, atau sekedar kata-kata yang terakhir kali dia ucapkan sebelum meninggal. Gak ada yang tahu. Keempat pendaki itu hanya bisa saling pandang. Wajah mereka diliputi rasa takut dan tidak percaya. Bagas menggenggam ponselnya erat-erat. Ponsel yang ia temukan pagi tadi di atas batu. Kalau gitu, gimana mungkin ini bisa ada di sana? Suaranya nyaris berbisik, namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian mereka berempat kembali ke penginapan. Tidak ada lagi tawa atau candaan seperti biasanya. Semua terdiam, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Faris memandang kosong ke langit-langit kamar. Kita makan sama orang mati. Jangan ngomong gitu, potong Sekar suaranya serak. Tapi itu kenyataannya, Kar. Lo sendiri lihat kan, tatapannya kosong, senyumnya kaku. Kita cuma terlalu lapar buat sadar. Bagas menutup mata tapi tubuhnya tetap gemetar. Gua masih bisa ngerasain suaranya, bisikan itu. Jangan tinggalkan apa-apa, kayak masih nyangkut di telinga gua.
Wahyu menarik nafas panjang mencoba tenang. Udah, yang penting kita selamat. Besok kita pulang. Anggap saja ini pengalaman yang gak bakal dilupain seumur hidup. Namun meski mereka berusaha melupakannya, bayangan warung itu terus menghantui. Lampu bohlam redup, meja kayu sederhana, mangkuk indomie mengepul, dan sosok Mak Sari yang berdiri diam di sudut warung dengan tatapan kosong. Bagas menutup matanya, tapi yang ia lihat justru malah Mak Sari. Senyum kaku itu, mata yang tidak pernah benar-benar berkedip. Karena kini ia sadar, semalam mereka bukan hanya makan untuk mengisi perut. Mereka sedang makan bersama arwah yang tidak pernah pergi. Keesokan harinya mereka berangkat pulang. Namun sepanjang perjalanan tidak ada lagi tawa, hanya hening dan sesekali pandangan gelisah. Perjalanan pulang dari lereng Merapi terasa jauh lebih panjang dari biasanya, seolah jalan-jalan itu memanjang dengan sendirinya, enggan melepaskan mereka. Di dalam mobil yang melaju perlahan meninggalkan kawasan pendakian, keempatnya duduk dalam diam yang berat. Bagas memeluk lututnya sendiri di kursi belakang. Matanya kosong menatap pemandangan hutan yang bergerak di luar jendela. Sekar menyandarkan kepala ke bahu Wahyu, tapi bukan karena mengantuk. Tatapannya juga jauh, seolah pikirannya masih tertinggal di antara pohon-pohon yang mereka tinggalkan. Faris yang duduk di kursi penumpang depan sesekali melirik spion. Bukan karena ingin memastikan jalan di belakang bersih, melainkan karena ia tidak bisa berhenti berharap, atau justru takut melihat sosok perempuan tua berkerudung lusuh berdiri di sana, menatap kepergian mereka dengan senyum kaku yang sudah terlanjur tertanam dalam ingatannya. Tidak ada yang bicara sampai mereka meninggalkan kawasan pegunungan dan masuk ke jalan raya. Baru ketika lampu kota mulai terlihat, Wahyu akhirnya membuka suara. Gimana kalau kita nggak cerita soal ini ke siapa-siapa dulu? Sekar menoleh. Maksudnya? Maksud gua, kita butuh waktu buat nyerna sendiri dulu. Kalau langsung cerita ke orang lain, orang-orang bakal nganggep kita gila. Dan gua sendiri pun belum yakin gua nggak gila. Bagas terkekeh kecil, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Nggak gila yuk, kita semua ada di sana. Kita semua lihat yang sama. Kita semua makan mie yang sama dan ngobrol sama perempuan yang sama. Itu nyata. Atau kita semua sama-sama berhalusinasi karena kelelahan dan kelaparan, balas Faris meski nadanya tidak meyakinkan. Halusinasi gak bikin HP gua balik ke atas batu, Riz, kata Bagas datar. Faris tidak menjawab, ia hanya menekan jari-jarinya ke kaca jendela dan memandang jalanan. Malam itu setelah masing-masing tiba di rumah dan mandi, mereka tetap tidak bisa tidur. Faris berbaring di atas kasurnya sambil menatap langit-langit kamar. Bayangan warung itu terus hadir, bukan sebagai kenangan yang memudar, melainkan seperti sesuatu yang semakin jelas, semakin nyata setiap kali ia menutup mata. Ia mencoba mengingat detail-detail kecil yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Meja kayu yang terlalu bersih untuk warung pinggir hutan yang tampak tua. Cangkir teh yang Sekar pegang, apakah benar-benar panas? Apakah uapnya nyata? Apakah mie yang mereka makan punya rasa seperti yang seharusnya? Atau hanya ilusi yang dibentuk oleh perut lapar dan pikiran yang terlalu lelah? Namun ia ingat betul bagaimana rasa gurih itu memenuhi lidahnya. Ia ingat uap yang menyentuh wajah. Ia ingat bunyi sendok yang beradu dengan mangkuk. Itu bukan halusinasi. Sekitar pukul 2 dini hari ponselnya bergetar. Pesan dari Bagas. Riz, lo masih bangun? Faris mengetik balik. Iya, lo juga gak bisa tidur. Gue baru sadar sesuatu. Waktu gue nemuin HP di atas batu itu, gue seperti lihat sesuatu sebelum gue ambil HP-nya. Faris duduk tegak. Apaan? Beberapa detik berlalu sebelum pesan berikutnya muncul. Ada bekas kaki di dekat batu itu. Bekas kaki kecil, persis kayak jejak perempuan tua yang baru saja berdiri di sana. Faris menghela nafas panjang, tangannya tiba-tiba terasa dingin. Lo yakin bukan bekas kaki lo sendiri waktu mendaki semalam? Yakin, ukurannya lebih kecil dan arahnya nggak ke bawah, Riz. Arahnya ke dalam hutan. Faris tidak langsung membalas. Ia membaca pesan itu 3 kali. Keesokan paginya tanpa rencana yang dibicarakan sebelumnya, keempatnya kembali berkumpul. Entah bagaimana mereka tahu bahwa masing-masing juga tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang, dan tidak bisa berhenti memikirkan hal yang sama. Mereka duduk di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan.
bukan di gunung, bukan di hutan. Warung yang riuh dengan suara orang dan bunyi televisi, tempat yang sepenuhnya normal. Gua udah cari di internet semalam, kata Sekar sambil meletakkan ponselnya di atas meja, tentang longsor di jalur Merapi 2 tahun lalu. Mereka semua mendekat. Ada beritanya? Tanya Wahyu. Ada, tapi nggak banyak, longsoran kecil. 1 korban jiwa namanya... Sekar berhenti sebentar. Sariningsih, pedagang warung di jalur pendakian, usia 62 tahun. Bagas menghela nafas. Mak Sari? Iya. Dan ini yang bikin gua nggak bisa tidur semalaman. Ia menggeser ponselnya agar semua bisa melihat. Di kolom komentar beritanya, ada beberapa orang yang bilang pernah lihat warungnya masih berdiri. Pendaki-pendaki lain, tahun lalu, 6 bulan lalu, bahkan ada yang bilang baru 2 bulan lalu. Mereka saling pandang. Jadi kita bukan yang pertama. Dan bukan yang terakhir, sambung Faris pelan. Suasana di warung kopi itu tiba-tiba terasa berbeda. Keramaian di sekitar mereka seolah menjauh, menjadi semacam gangguan yang tidak relevan. Gua punya pertanyaan yang dari kemarin nyangkut di kepala, kata Bagas. Kenapa Mak Sari kasih mie ke kita? Kenapa mau menerima bayaran? Kalau dia ya gitu, kenapa dia masih jualan? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Mungkin dia nggak sadar kalau dia udah meninggal. Atau mungkin dia emang masih ngerasa punya tanggung jawab. Dia udah jual warung di sana, mungkin puluhan tahun. Mungkin itu identitasnya, mungkin itu yang bikin dia masih ada. Atau Faris menyela pelan. Mungkin jangan tinggalkan apa-apa, bukan cuma soal barang. Mungkin itu soal kenangan, soal kehadiran. Dia minta kita bawa pulang sesuatu tentang dirinya supaya dia nggak terlupakan. Hening mengikuti kata-kata Faris. Wahyu meneguk kopinya yang sudah dingin. Entah apa maksudnya. Satu hal yang gue yakini, dia nggak jahat. Dia nggak nyakitin kita. Dia kasih kita makan waktu kita lapar, di tempat yang nggak ada tempat lain buat mampir. Dan dia biarin kita pergi dengan selamat. Iya. Sekar mengangguk. Bahkan HP Bagas dikembalikan. Bagas menatap ponselnya sejenak. Kadang gue kepikiran, apakah HP ini beneran ketinggalan atau dia yang sengaja bikin ketinggalan biar gue balik lagi ke sana. Buat apa? Tanya Wahyu. Supaya ada yang lihat kalau warungnya beneran pernah ada, supaya ada yang percaya. Kata-kata itu menggantung di udara. Minggu-minggu setelah perjalanan itu berlalu, tapi kenangan tentang Mak Sari tidak ikut berlalu. Faris mulai menulis, bukan untuk diterbitkan, setidaknya bukan awalnya. Ia hanya merasa perlu menyimpan apa yang terjadi dalam sebuah bentuk yang lebih nyata daripada ingatan. Ia menuliskan semuanya, detail demi detail, dari aroma kopi yang tercium terbawa angin hingga cara Mak Sari menaruh mangkuk satu persatu dengan gerakan yang terlalu teratur. 3 bulan setelah pendakian itu, Faris mengunggah tulisannya ke sebuah blog. Ia tidak menyebut nama teman-temannya, tidak menyebut tanggal yang persis, dan mengubah beberapa detail kecil. Tapi inti ceritanya sama, persis dengan apa yang mereka alami. Respon yang masuk di luar dugaan. Puluhan komentar dalam 2 hari pertama, beberapa meragukan, beberapa menertawakan, tapi yang membuat Faris tertegun adalah komentar dari akun bernama @pendaki_tua_Merapi. Saya pernah mampir ke warung itu bertahun-tahun lalu, sebelum longsoran. Mak Sari selalu bilang hal yang sama setiap tamu mau pergi. Jangan tinggalkan apa-apa. Itu bukan peringatan gaib, itu kebiasaannya. Dia khawatir pendaki meninggalkan sampah di jalur. Tapi rupanya kalimat itu punya makna lain sekarang. Faris membaca komentar itu berulang-ulang. Jangan tinggalkan apa-apa, bukan mantra. Bukan peringatan dari alam kubur, hanya kebiasaan seorang perempuan tua yang peduli pada hutannya, pada jalur yang ia jaga setiap hari, dengan cara yang ia bisa, dengan menjual mie panas dan kopi hitam kepada para pendaki yang lelah. Tapi kalimat itu kini punya lapisan yang lebih dalam, karena Mak Sari sendiri tidak meninggalkan apa-apa. Ia masih ada di sana, di antara pepohonan yang mengenalnya, di atas batu yang menjadi batas dunianya. Mungkin ia tidak tahu bahwa ia sudah pergi, mungkin ia tahu, tapi tidak sanggup meninggalkan tempat yang sudah menjadi seluruh hidupnya. Faris meletakkan ponselnya di luar jendela kamarnya. Angin malam bertiup pelan membawa serta aroma yang sangat samar, nyaris tidak terdeteksi, seperti kopi hitam yang baru diseduh dan kayu yang terbakar pelan.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.